ada LMK juga mungkin belajar saksi seperti apa? Ya, ya jadi aku hari ini dengan teman-teman dari LMKN datang sebagai pihak terkait. Jadi ini adalah kali kedua kita datang untuk menghadiri sidang atas yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari kita adalah keterangan-keterangan. Ini adalah sidang kedua artinya ini kali kedua kami datang maksudnya. Jadi yang pertama minggu lalu, yang sekarang ini kedua. Tadi juga alhamdulillah ya senang mendengarkan banyak sekali narasumber yang memberikan ini jadi bentuk edukasi yang baik dan menjadi bentuk sosialisasi yang baik tentang bagaimana kondisi yang ada di lapangan, yang juga dirasakan para saksi dan juga bagaimana para ahli menerangkan seperti apa undang-undang yang ada di negara kita. Nah, LMKN hadir saat ini. Kalau saya sebagai saat ini tugas ya, gitu. Ika Nurjada tugas sebagai komisioner adalah tadi harusnya juga kita mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan. Jadi kami sudah datang sebelumnya, tapi karena memang waktu, tadi kita memang sangat membutuhkan keterangan para saksi, ada di Lesti, ada Semi, dan sebagainya, dan para ahli, waktu tidak cukup, makanya kita akan datang lagi minggu depan, insya Allah. Seperti apa melihat Lesti dan Semi juga kesaksiannya tadi? Menurut aku kita melihat bagaimana sisi dari performers ya, dari penyanyi, artinya real apa yang dirasa, apa yang terjadi, dan apa yang tengah mereka hadapi sekarang gitu. Jadi betapa prihatinnya. Saya mungkin ada dua mata sisi buat saya juga penyanyi gitu. Apa yang mereka rasakan itu juga saya rasakan sebagai pribadi penyanyi, pasti merasakan bagaimana kita akhirnya kalau ini tidak punya kepastian yang jelas ataupun tidak terinformasi dengan jelas ke masyarakat umum, sebenarnya ada nggak sih peraturannya, sebenarnya perlindungannya ini jelas nggak sih gitu. Apakah ini memang harus ditambahkan sehingga penguatan-penguatan itu berlaku untuk semua. Jadi ini kita akan mencari keadilan untuk semua atau mencari balancing dan sama-sama membela haknya. Jadi mendengarkan dari sisi performing atau penyanyi tadi menurut saya juga membuka mata. Apa aja sih sebenarnya yang terjadi, apa yang dirasakan, apa akibatnya, kan itu juga menjadi masukan Mahkamah yang Mulia Konstitusi ini seperti apa dan bagaimana perjalanan yang terjadi oleh para penampil-penampil atau penyanyi ini. Ini baru penyanyi yang punya nama. Apa akibatnya yang akan terjadi kalau ini terjadi di daerah untuk penyanyi-penyanyi yang secara profesi tiba-tiba ada di ruang yang publik harus berhadapan dengan kamu udah bayar belum? Kasihan kan gitu ya. Jadi ini menghargai profesi sebenarnya, tapi di sisi lain kita juga menghargai cipta gitu. Nah, jangan dulu berkaca bagaimana ruang lingkup yang kecil ini, bagaimana dengan ruang lingkup yang besar Indonesia Raya ini dengan profesi penyanyi atau performing. Performing itu bukan cuma penyanyi, tapi ada musisinya di belakang, ada operatornya di belakang gitu. Jadi dalam banyak hal juga secara kita harus melihat bahwa apa dampaknya kalau sesuatu itu tidak jelas untuk satu satuan dari yang ada dalam tata kelola musik. Itu sih sebenarnya mereka mau coba sampaikan. Kita melihat bagaimana rasa, bagaimana asa, bagaimana apa yang disampaikan oleh Semi dan juga Lesti. Oke, baik. Tentang kalau mungkin alhamdulillahnya sampai saat ini kalau saya di lingkungan pencipta saya kan banyak dangdut ya gitu. Jadi so far sejauh ini kita masih bisa atau alhamdulillah dan paham harus bagaimana dan seperti apa, karena hampir mayoritas juga secara komunitas dangdut itu dan termasuk lagu-lagu saya ada dalam LMK. Jadi mereka tahu harus kemana meminta dan menjelaskan haknya gitu. Jadi kalaupun saya saat ini yang saya termotivasi adalah bagaimana caranya setiap saya perform itu saya memberitahukan penyelenggara untuk membayarkan royaltinya. Itu salah satu adalah hal yang mungkin kita bisa lakukan sebagai performing, memberitahukan bahwa di event ini kita memakai karya-karya pencipta yang kita manfaatkan secara ekonomi itu ada. Jangan cuma kita doang yang merasakan, ya dibayarkan juga royaltinya, dan
saya langsung memberikan linknya, karena linknya online, tidak saya pribadi, tidak orang per orang, linknya online, satu pintu website LMKN, www.lmkn.id. Jadi mereka tidak akan bersentuhan dengan orang per orang pada saat konser ya, karena bicaranya ini konser. Terus yang lain-lain juga sama sebenarnya melalui LMKN satu pintu. Jadi kalau misalkan konser jelas dalam online, link, begitu juga karaoke dan sebagainya. Karena unsurnya performing itu nggak cuma konser, tapi ada karaoke, ada TV, ada resto dan kafe dan sebagainya. Satu pintu website LMKN aja. Jadi mereka bisa melakukan pembayaran royalti karena mereka memakai hak ekonomi dari para pelaku musik. Tapi kan bisa dibilang berarti ini kan hanya miskomunikasi nggak sih antara penyanyi dan pencipta lagu, karena kan seperti Mbak Ike kan juga setiap para penyelenggara musik pasti kan diomongin juga komunikasi. Ini adanya miskomunikasi antara penyanyi. Sebenarnya gini ya, pada prinsipnya sudah diatur. Jadi bentuk sosialisasinya saja yang rasanya harus digencarkan. Jadi saya berpikir positifnya adalah momen ini menjadikan bentuk sosialisasi yang positif untuk siapapun. Kalau menuntut penyanyi atau apapun itu ada aturannya. Dan juga harus digarisbawahi, ada yang namanya wilayah performing, ada yang wilayah mechanical. Jangan disamakan. Kalau mungkin di LSD tadi ada dua hal memang. Dia ada unsur yang mechanical-nya, ada unsur yang performing. Mechanical-nya artinya ruang digital yang YouTube-nya dan sebagainya tuh. Itu lain lagi di luar wilayah LMKN gitu, di luar wilayah performing. Nah, performing itu ruang publik ya, show-show segala macam. Nah, Cipta itu mendapatkan dua hak di situ, dia mechanical ya performing. Tapi pada saat ini ada aturannya, ada proteksinya untuk penciptanya sendiri maupun penyanyinya. Jadi kalau sebenarnya kadang-kadang saya juga ngerasa bahwa ada momen kadang-kadang karena kepopuleran seseorang juga menjadikan sesuatu menjadi besar. Padahal secara aturan itu jelas ada dan tertulis. Nah, yang diminta di saat ini adalah bagaimana meyakinkan bahwa di sisi ini penyanyi tidak yang dituntut. Karena saat ini semuanya adalah penyanyi yang dituntut. Jadi meminta kekuatan kepada yang terhormat MK untuk memberikan penguatan atau memberikan ada hal-hal yang katanya bahasa hukumnya nih ya. Saya bukan ahli hukum, tapi penafsiran itu menjadi siapa saja. Pada saat siapa saja penyanyi juga merasa ditunjuk. Nah, itu mungkin pada saat siapa saja kita minta kepastian hukum penyanyi-penyanyi itu. Saya bicara sebagai penyanyi sekarang ya. Adalah bahwa bagaimana caranya jadi tidak orang per orang, tapi jelas sebenarnya penyanyi posisinya di sini, penyelenggara di sini. Nah, itu saja yang mungkin diminta kepastian hukumnya dan beberapa pasal lainnya. Ada hal-hal yang lebih spesifik gitu loh. Jadi nggak bias. Jadi kalau bias kan bisa aja nunjuk si A, si B, si C gitu. Nah, mungkin itu yang diharapkan dari kita penyanyi. Kejelasan posisi kita itu sebenarnya tidak harus di situ gitu, dan butuh penguatan. Dan saat ini kita lagi mencoba kepada Yang Mulia MK untuk memberikan penguatan atas pasal-pasal tersebut. Sebenarnya kan potensi musik ini kan besar ya di Indonesia ya. Betul. Menjadi takut nggak sih untuk musisi baru dan pencipta lagu baru, karena kan ini kan ramai dibicarakan nggak kelar-kelar gitu sampai sekarang. Insya Allah kelar, saya rasa insya Allah kelar. Jadi kalau sampai ini nggak kelar-kelar, kasihan industri kita, kasihan tata kelola kita, kasihan pelaku-pelaku musik, apalagi yang baru-baru yang lagi pengen berkembang gitu ya, itu kasihan banget. Saya rasa penciptanya penyanyinya atau unsur tata kelolanya nggak pengen ini berlarut-larut ya, saya rasa ya. Cuman emang butuh namanya kita dalam satu negara, pasti kita butuh kekuatan hukum yang pasti. Nah, ini masalahnya adalah kekuatan hukum yang pasti, sehingga dalam pergerakannya itu kita itu mendapatkan perlindungan. Ya, penciptanya mendapat perlindungan, penyanyinya juga mendapat perlindungan. Ini jelas kelar, saya yakin pasti kelar, dan kita akan menemukan jalan yang terbaik buat semua pihak. Saya yakin. Kalau enggak, kasihan banget. Orang udah maju kemana-mana, Korea udah kemana-mana, kita masih stuck di sini gitu. Ya, jangan dong, kasihan dong. Kasihan banget, apalagi yang muda-muda masih berkembang harus bingung. Tidak hanya itu aja ya, tapi bagaimana juga di performing yang sifatnya penyanyi-penyanyi kita di daerah. Penyanyi juga kan bukan hanya Jakarta. Pencipta juga ada di daerah. Jadi pencipta di daerah banyak. Kan banyak lagu hit sekarang dari daerah, Indonesia Timur dan sebagainya. Gimana kalau mereka tidak punya kepastian hukum? Saya yakin bisa kok, insya Allah bisa. Ya. Oke, makasih. Sama-sama. Saya ingin tadi itu kalau kita ngelihat sidang, kita kan melihat sisi bagaimana dari
para penyanyi gitu ya, dengan segala kondisi yang harus dihadapi pada saat harus berurusan dengan teman sendiri. Pada saat teman sendiri dalam artian mungkin nggak ketemu teman dalam arti kata teman, tapi kan teman dalam suatu kolaborasi musik. Karena unsurnya adalah bahwa sebuah karya tercipta karena adanya unsur-unsur yang lain gitu. Dari tercipta inilah tercipta bagaimana sebuah harmonisasi yang diterima masyarakat. Kita setiap orang pada saat punya karya, either itu penciptanya, penyanyinya, pasti kalau pada saat sudah publish dan sudah ada di masyarakat umum, itu kan sesuatu yang menjadi hak publik juga gitu. Nah, pada saat elemen-elemen yang ada di dalamnya ibaratnya tercubit sedikit gitu ya, kita bahasanya lebih ini aja biar kita sama-sama jangan tidak lagi mengompori harusnya pencipta gini, harusnya enggak, tapi ini kan kalau ibarat sakit harusnya semuanya merasa sakit, kalau ini ibaratnya sedih ini semuanya harus sedih gitu. Tapi saat ini kan kita merasakan bagaimana dampak untuk para penyanyi akibat kondisi seperti ini gitu ya. Jadi harus ada yang dimintakan adalah kepastian hukum, kejelasan hukum bahwa dia tidak melakukan hal-hal yang maksudnya menzolimi pencipta itu sendiri, tapi di ruang dan waktu yang seperti apa, di ruang dan waktu dan tempat yang apa, kan semuanya mesti jelas ya. Kayak ini kan kita ruang performing atau ruang publik yang tiba-tiba sekarang terusik nih gitu, atau ada juga tadi beberapa hal yang memang di luar ruang publik sih ya gitu ya, ada yang mechanical. Ini menjadi sosialisasi dan edukasi juga buat kita semua, either itu sebagai penyanyi, either itu sebagai pencipta, atau orang-orang yang punya manfaat ekonomi nih dari hasil yang ada di ruang publik gitu ya. Bagaimana tadi saya ini kan juga merasakan bagaimana dia akhirnya susah gitu ya untuk, padahal itu suara saya gitu, padahal itu pada saat lagu itu belum apa-apa kan saya punya andil gitu, kita harus mendengarkan kan bagaimana, karena saya sebagai penyanyi juga ngerasa sangat terlena gitu kan, itu ada partnya kita juga gitu, bukan dalam rangka tidak menghargai penciptanya gitu. Dan bagaimana mekanismenya, bagaimana tetap pencipta mendapatkan haknya juga itu ada ruangnya, bagaimana penyanyi harus duduk juga harus ada ruangnya. Nah mungkin yang dibutuhkan ada kejelasan pada saat ini kenapa kita yang diserang ya kan gitu, kenapa saya jadi yang seperti ada kata-kata juga menjahati lah, kan kita nggak niat menjahati ya, rasanya kita berpartner dan kita butuh satu sama lain gitu. Hanya butuh kejelasan itu dan harus karena ini polemiknya udah mulai kemana-mana, maka negara hadir dan saat ini MK adalah tempat yang teman-teman coba masuk untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hal yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman. Jadi negara hadir ya di mana-mana. Ya di sana juga ada pihak presiden, ada DJKI, lalu juga bapak-bapak MK majelis juga mendengar seperti apa dan bagaimana. Saya melihat yang pertama bahwa bapak-bapak di MK juga perlu banyak masukan nih, karena ini apa sih gitu. Jadi buat aku ya kita sebagai pelaku dan juga elemen yang ada tuh harus memberikan keterangan sehingga bapak-bapak di MK, bapak hakim yang mulia tahu gitu siapa, bagaimana, kayak apa dan seperti apa perlindungan yang harus diberikan gitu. Tadi sempat ditanya juga, ini Ika Nurjana yang penyanyi itu bukan sih? Jadi dirimu sekarang kok udah jarang kelihatan, kesibukannya seperti apa sih Mbak Ika? Ya apa ya, mungkin aku menikmati ya masa-masa ini adalah aku menikmati pekerjaanku, satu di komisioner ya. Aku nggak tahu kenapa jalannya akhirnya ke komisioner, tapi pada prinsipnya aku tadi mewakili komunitas dangdut gitu. Komunitas dangdut ini harus ada yang mewakili di ruang-ruang yang formal. Nah dalam perjalanan hidup saya, walau bisawab, tiba-tiba dalam banyak hal, dalam organisasi, dangdut, Pamdi, AJOMA memberikan kepercayaan A, B, C, D, sampai akhirnya saya ada di komisioner. Karena membawa ibaratnya masyarakat dangdut yang ada untuk mendapatkan kejelasan di sisi royalti. Jadi keterwakilan saya dari unsur dangdut itulah yang membuat saya ada di sini juga gitu di LMKN. Terus habis itu saya keenakan, habis itu saya juga lagi enjoy banget mungkin ya. Setelah berapa puluh tahun saya berkarir, saya lebih pengen menikmati hidupnya aja gitu. Saya ke kantor juga kadang-kadang LRT gitu. Saya ke kantor nanti udah kita naik Grab aja. Maksudnya hal-hal yang dulu saya susah banget dapatkan gitu. Sekarang saya menjadi lebih like ordinary people gitu, kayak orang pada umumnya, itu lagi menemukan kenikmatan yang
nggak terbayar sih, lagi asik banget gitu, jadi lagi slow aja gitu. Tapi berkarya masih single rilis baru. Kalau nyanyi susah di stop, tapi hal-hal yang sifat keartisan mungkin sayanya agak-agak nanti deh gitu, pengen slow gitu. Tapi masih ada yang minta foto. Iya gitu, tapi ya alhamdulillah menyenangkan lah, masih ada yang kenal. Selain itu katanya juga lagi sibuknya mempersiapkan pernikahan anaknya. Seperti apa Mbak? Iya, jadi saya harus standby buat anak. Saya harus siap jadi support system gitu ya. Jadi ibu bapaknya harus support system karena semua kepanitiaan sudah anak yang handling. Maunya konsepnya apa segala macam. Nah, yang paling bingung adalah undangan. Karena kan semua pihak pengen ngundang ya. Duh, aku mohon maaf pisan, itu paling aku deg-degan. Aduh, ada nggak ya yang bakalan sih ada yang nggak terundang gitu. Tapi kan setiap kita punya jatah nih, jatah sih segini sih segini. Nah, itulah buat saya karena ngundang pertama, nginin pertama jadi aduh kepikiran ada yang nggak keundang nggak ya, ada yang keskip gitu. Itu aja sih kepikiran, terus nanti gimana ya gitu, itu aja. Takutnya pasti banyak banget yang saya takutnya kecewa nggak diundang, tapi ya saya berharap ya semoga dimaklumi. Selain undangan mungkin perkara konsep atau nanti akan temanya seperti apa gitu Mbak Udah sih, dia udah jalan semua, sampai undangan juga anak aku segala macam, jadi aku cuman fokus di undangan, fokus di acara pengajian kemarin, terus lamaran. Kalau di sananya sih dia udah ngatur sendiri mau kayak apa dan seperti apa gitu, udah diatur sendiri. Pakai adat apa nanti Mbak rencananya? Kayaknya nikahnya nggak ada adat deh anakku tuh, dia nggak mau ya internasional aja, umum aja. Dia nggak usah dimam katanya. Oh ya udah, ikutin aja. Kalau untuk resepsinya ya kita sih sebenarnya lebih mingle, lebih sama-sama gitu, lebih have fun, lebih suasananya musik aja, terus lebih ngebaur aja maunya Dira gitu kan. Terus ya udah, jadi lebih santai, mingle dan nggak terlalu heboh-heboh yang banyak perintilannya apalah gitu. Pokoknya kita kan musik nih mah, bapak musik, dia udah mulai buat single baru gitu ya. Aku memang penyanyi, terus ada beberapa keluarga juga yang penyanyi. Ya udah kita bereksplor di musik aja deh mah, ya udah aku ikut. Seperti apa tuh eksplor musiknya? Banyak aja yang nyanyi. Mulai dari sebenarnya basically dia semua keluarganya mau dia nyanyi. Jadi mulai dari adiknya dia mau nyanyi, terus ada paman-pamannya kan gitu. Pamannya kan ngeband, aku pengen ada pamanku ngeband. Sampai kakungnya juga disuruh, kakung nanti main ya, kakungnya dulu ngeband juga ya, bisa main bass dan segala macam. Ya, okay. Terus ya udah sampai mamahnya, bapaknya. Terus aku juga minta teman-teman aku nyanyi ya gitu untuk datang, terus nyanyi ya paling enggak untuk kita seseruan gitu. Kan di sini kan mewakili sebagai penyanyi dangdut ya. Melihat mungkin yang melihatnya maksudnya gimana nya? Dilaporin. Iya, sebenarnya sih satu hal ya mungkin karena ada kondisi-kondisi sebelumnya kan, ya kan ada sesuatu itu kan biasanya ada efek domino ya akibat dari sebelumnya gitu, sehingga pada saat efek domino ini berdampak dia pikir akan ya ini dia ujungnya adalah adanya kepastian hukum dan kejelasan gitu ya, bahwa siapa harus bagaimana, gimana harus apa gitu kan. Nah menurut saya prihatin ya kalau teman-teman akhirnya berkonflik, itu nggak enak loh. Saya yakini nggak enak banget, apalagi sampai urusannya ke jalur hukum dan kepolisian whatever, itu paling kita orang seniman tuh nggak pengen banget urusan sama yang hal-hal yang sifatnya hukum gitu ya. Saya tahu perasaannya. Cuman emang saya yakin kok nanti akan ketemu kejelasan, karena setahu saya, karena saya ada di komisioner, saya melihat bahwa secara hukum itu juga sudah ada aturannya. Secara undang-undang juga sudah ada gitu. Tapi memang sebaiknya sih kalau saya pengennya kalau next ada apa-apa lagi sebaiknya jangan langsung proses hukum. Harusnya dikomunikasikan dulu, dimediasikan dulu. Karena menurut saya nggak mungkin lah ya kita tuh pengen ribut gitu ya. Saya berharap ada mediasi, karena mediasi itu adalah hal utama. Kan tadi juga ditanyakan apakah ini sudah mediasi. Kalau memang belum kan juga artinya sepihak tiba-tiba ucuk-ucuk, kenapa begitu? Kan nggak boleh, harusnya ada proses hukum. Tadi juga dijelaskan sama ahli hukumnya apakah ini ada mediasi dulu. Kalau proses itu sudah berjalan tiba-tiba memang menemukan kebuntuan yang dan itu berdampak sangat tidak baik,
ya apa boleh buat. Artinya semua ada prosesnya, semua ada jalannya, semua ada hukumnya. Jadi apalagi kalau menurut aku memang nggak enak akan berurusan sama yang sifatnya kita dituduh kriminal kah atau kita menzolimi orang kah, itu nggak enak banget. Karena saya rasa musik itu sebenarnya ingin menyegarkan semua pihak, ingin menyenangkan semua pihak. Nggak mungkin unsurnya harus ke hukum dan sebagainya atau proses yang lebih pidana atau sebagainya. Sampai tadi juga kan Lesti mengadu ke minta pertolongan gitu ya. Betul. Ya menurut aku itu karena kita tuh seniman ya, nggak enak banget rasanya gitu, harus kita tuh nyanyi untuk nyenengin orang. Oh ini kita bikin susah orang kan gitu, atau kok saya juga jadi susah ya, padahal maksud saya menyenangkan hati, tapi kok kesannya saya jadi jahat. Iya, kok jadi saya terancam, saya kok jadi jahat, kok saya kayaknya di mana perlindungan saya. Itu sih sebenarnya hal yang digarisbawahi tentang perasaan, karena kalau saya ada di posisi Lesti juga sama, kebetulan saya juga tahu kalau saya ada di posisi itu nggak enak banget, makanya saya garisbawahi nggak enak banget. Nah momen inilah mungkin kita mengadukan apa yang menjadi rasa, asa dan harapan gitu, sehingga apa yang dirasa saat ini sama Lesti, sama Mas Semi gitu, itu juga ke depan udah nggak ada lagi deh gitu, udah clear gitu semuanya. Tapi sebenarnya perjanjian di atas panggung itu seperti apa sih? Sejauh ini sih memang kalau di atas panggung ya, sebelum ini isu ini kita nyanyi-nyanyi aja sih, jujur ya, nyanyi-nyanyi aja gitu. Terus tapi di atas segalanya memang setelah kita tahu ini ada, artinya kita fight juga buat teman-teman pencipta. Oh oke, penyelenggara tolong ya bayar royaltinya. Dan kalau saya boleh kasih tahu bahwa itu online, nggak harus orang ke orang dan nyari apa, buka aja LMKN, nanti kamu akan kelihatan harus bayar kemana, harus seperti apa, dan itu online. Jadi tidak lagi harus menghubungi orang satu per orang, nggak, tapi online. Jadi teman-teman penyanyi kalau misalkan ada penyelenggara, baiknya juga masuk dalam kontrak, itu jauh lebih enak karena proteksi penyanyinya juga jelas, atau di sounding juga tolong ya bayar karena kita memakai hak pencipta di ruang publik yang komersil gitu. Baik, balik lagi tadi kan Mas Aldi juga kemarin juga ikut support buat anak juga gitu, seperti apa? Pasti sorry sambil jalan ya, aku ditungguin. Jadi Aldi support lah, apalagi itu anak nomor satunya, terus anak perempuan yang kalau boleh dibilang sih, saya aja anak perempuan sama bapak saya cinta pertama saya gitu ya, kemanjaan anak saya tuh luar biasa juga sama bapaknya, jadi buat saya ya alhamdulillah bapaknya support gitu. Kak Ika tadi sempat bilang sekarang lagi mau lebih ke menikmati hidup gitu. Sekarang lagi ada hobi kah, atau kalau Sophie ini ngapain gitu? Nikmatin diri waktu untuk diri Aku tuh gitu. lagi senang ke alam, lagi senang apalagi ya, olahraga. Baru Olahraganya apa itu? di rumah aja sih. Kalau misalkan ini kan anak kan udah mau nikah sebentar lagi, Iya. tapi berarti dirimu dengan Apa? Aldi Iya, itu pasti nanti bakal maksudnya mendampingi sang anak begitu. pasti dong mendampingi. Mau nanya pelaminan ya? Nanti hari hanya aja. Soalnya kan kemarin kan di nikahannya Mas Dhani gitu kan, Mbak Ika ya. Nah kalau dirimu tuh ikut sama-sama udah legowo apa gimana nih? Lihat episode berikutnya. Enggak lah, insya Allah. Awas jatuh. Mungkin sama anak sendiri ada kemarin mungkin discuss gitu nggak sih Kak, atau ada upacara adat kah yang Enggak ada. Jadi dia mau simpel aja, terus nikah dengan bapak apa yang suka itu kawah di ruang akad, habis itu kita bersilaturahmi. berencana mengundang berapa orang sih mungkin? Berapa orang? Nggak banyak sih. Makanya jatah saya dikit. Jatahnya dibagi 4. Intimate insya Allah ya. Ntar kita undang ya. Ya, terima kasih banyak sahabat bertugas. Pamit ya.